Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latif dari kelas non formal. Kali ini ada sebuah sesi baru yaitu podcast non formal. Jadi di podcast non formal ini akan membahas hal-hal yang memang menurut kita menarik untuk dibicarakan, utamanya dengan narasumber-narasumber yang memang yang mendalami di bidangnya atau punya pengalaman di bidang tersebut gitu. Di dalam rangka Merdeka Bicara, kita akan membicarakan hal-hal yang memang menurut kita asik untuk kita bicarakan. Pada kali ini bersama salah satu senior dan panutan saya di bidang pendidikan formal ya, namanya Bapak Teguh Eka Prahara, yang memang pernah menjadi kepala sekolah SMA swasta di Sukabumi dan juga saat ini sedang bekerja di luar negeri, di Eropa, di Jerman. Nah, bagaimana pembicaraannya dan apa yang memang kita bicarakan, kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Teguh udah berkenan hadir di podcast non formal kali ini. Jadi memang podcast non formal ini merupakan intinya tuh saya mengangkat konsep Merdeka Bicara ya. Merdeka Bicara itu jadi setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya, tapi tentunya ya dengan tema-tema yang memang kita angkat untuk menarik dan ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Istilahnya itu kalau saya ingin mendokumentasikan secara digital tentang percakapan saya dengan orang-orang yang inspiratif ya. Nah, karena memang Bapak Teguh ini sendiri menurut saya adalah orang yang inspiratif di bidangnya, maka karena memang Pak Teguh ini sendiri lagi ada waktu, kita agendakan untuk ngobrol malam hari ini. Oke, kalau di sana mungkin siang ya Pak ya? Sekarang jam 2 siang. Oh, jam 2 siang, beda 5 jam berarti. Ya, beda 5 jam. Beda 5 jam. Beda 6 jam. Oh iya, beda 5 sampai 6 jam ya. Kalau di sini ada penambahan jam atau pengurangan jam biasanya. Jadi nanti kalau di bulan depan itu kurang lebih kita beda 6 jam. Kayak gitu, karena harus nyesuaiin kan sama waktunya kalau lagi musim gugur sama musim dingin. Terus juga kalau musim panas sama musim semi itu agak beda waktu-waktunya. Bisa gitu ya. Soalnya kan lebih cepat maghrib ya kalau musim dingin tuh masih cepat maghrib. Terus suasana berawan dan banyak depresi biasanya kalau musim dingin dari sini. Tidak indah sih kalau dilihat dari ininya apa. Banyak orang lihat di sana indah, tapi kalau udah nyampe di sini, aduh. Siap. Jadi kesibukannya gimana nih Pak di sana sekarang? Semenjak saya tidak jadi kepala sekolah ya, kan saya udah jadi kepala sekolah selama 3 tahun kemarin di SMA Doa Bangsa. Kemudian setelah itu saya resign dari SMA Doa Bangsa dan mencoba untuk beradu nasib di Jerman ya. Nah, karena sistem di Jerman itu kita nggak bisa langsung cari kerja di sini, kemudian ini banyak sih. Jadi kalau saya kan ada di kota kecil, ya di Speyer, jadi bukan di kota besar yang notabene banyak English native ya di sana, sehingga mungkin cari kerja lebih mudah gitu kan. Tapi kalau di sini karena di kota kecil, saya harus belajar dulu bahasa Jerman dengan baik gitu, baru kurang lebih saya bisa dapat kerja di sini gitu. Nah, sekarang kurang lebih nanti Januari nanti saya udah selesai bahasanya. Jadi sekarang aktivitasnya kursus bahasa, kemudian juga sedang mencari juga peluang kerja juga di sini ya, dan juga dan juga S2 ya. Saya sedang menyelesaikan master gitu ya. Masternya beda dengan bidang saya sebelumnya. Kalau bidang saya sebelumnya pendidikan, sekarang masternya saya di bisnis gitu ya. Yang mudah-mudahan aja jadi dikolaborasikan aja ilmunya. Kayak gitu. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pak ya. Amin, siap. Bulan April nanti selesai sih, April atau Mei sudah selesai masternya. Ya, ngobrolin ini kan tadi istilahnya tuh ketika pergi ke negara orang ujung-ujungnya kembali beradaptasi ya, belajar. Dan notabene kan di sini kalau nggak salah dulu lulus itu tahun 2010 ya, 2010 lulus kuliah itu.
Iya 2011 2011. ya. Saya masuk 2007, lulus 2011 Iya. di Oh, 2011 berarti sekarang 2020 renggang 9 tahun setelah lulus S1 sempat jadi kepala sekolah terus pergi ke luar negeri itu otomatis kayak harus tetap belajar lagi ya. Maksudnya tuh kita bahkan dulu kita di bidang apa? Di bidang kimia kemudian saat ini berapa ya? Hampir 9 tahun kemudian malah kita ke bidang yang lain di negara orang kita harus belajar lagi. Itu gimana tuh kesannya gitu di antara perbedaan sebenarnya. disiplin ilmu dan lain-lain itu. Ya, sebenarnya itu kan konsep hidup ya. Konsep hidup itu kan berarti kita tuh jadi seorang pembelajar seumur hidup kan, kayak gitu ya. Jadi kita nggak pernah berhenti buat belajar. Kita akan selalu belajar karena kita akan dihadapkan sebuah permasalahan yang selalu baru pada setiap waktu gitu. Jadi kalau kita tumbuh, pasti permasalahannya akan selalu baru dan selalu meningkat. Jadi kayak gitu kan. Tapi kecuali kalau kitanya nggak mau tumbuh ya, gitu. Kalau nggak mau tumbuh, berarti permasalahannya kadang-kadang masih di situ-situ aja gitu. Tapi kalau kita mencoba untuk tumbuh, pasti akan ada permasalahan baru dan di situ kita belajar. Maka manusia itu kan long life learning ya. Jadi kita belajarnya pasti seumur hidup gitu kan. Jadi kita nggak mungkin stuck buat belajar gitu. Dan adaptasi adalah salah satu proses pembelajaran sih. Di sisi poinnya sih. Menarik banget. Jadi memang dari ya istilahnya itu satu disiplin ilmu yang berbeda, kemudian sekarang ke disiplin ilmu yang jauh lah istilahnya itu jauh berbeda pada saat kuliah dan memang lulus. Berarti memang ya pembelajaran itu merupakan hal yang penting dan kita jangan sampai terpaku ke satu bidang ilmu karena kita nggak tahu kan ke depan itu sendiri kita gimana gitu perjalanan itu sendiri. Nah, terkait hal itu kan saya sempat lihat gitu istilah itu di profile di pas saat menjadi kepala sekolah gitu ya. Saat menjadi kepala sekolah itu istilahnya itu memberikan terobosan-terobosan yang memang notabene pada saat itu sekolah baru berdiri langsung ditunjuk jadi kepala sekolah gitu kan istilahnya itu. Otomatis di satu sisi harus menyesuaikan sistem pendidikan formal yang memang udah berlaku secara regulasi, tapi di satu sisi harus menerima tantangan gimana harus survive gitu sebagai sekolah baru. Itu gimana tuh Pak pengalamannya? Itu yang menarik juga tuh. Oke, jadi saya mulai waktu itu diminta untuk mencoba untuk mendirikan sekolah baru ya pada waktu itu. Sekolah baru pada tahun 2017 ya, 2016 pada waktu itu ya, 2016-2017, tapi sudah mulai dirintis 2015 pada waktu itu, karena kan kita harus dimulai dari perizinan dan macam-macam ya. Ya pada waktu itu memang saya punya gagasan, bukan sebuah gagasan baru ya, dan ini juga kalau dibawa ke arah inovasi mungkin lebih tepatnya bukan inovasi sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya itu adalah lebih ke arah memproporsionalkan pendidikan gitu. Jadi kalau inovasi berarti kan kita menemukan sebuah konsep baru ya, tapi sebenarnya ini tidak bukan konsep baru, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba untuk memproporsionalkan pendidikan gitu. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih gitu, dan kita mencoba untuk memproporsionalkan itu. Yang kebanyakan kalau yang saya dapatin sekarang, mungkin kebanyakan untuk untuk pendidikan itu kebanyakan kan kita lebih ke arah formalitas ya dibandingkan produktivitasnya. Nah, saya mencoba untuk meningkatkan proses produktivitasnya dibandingkan formalitasnya. Kurang lebih kayak gitu sih Bang Latif. Jadi kayak konsep yang kemarin waktu itu saya pernah jalankan di SMA Doa Bangsa. Pada waktu itu kita mencoba untuk membawa konsep multiple intelligences gitu kan. Jadi multiple intelligences itu kan artinya kecerdasan majemuk ya, kecerdasan majemuk di mana setiap anak gitu kan ini mempunyai intake yang berbeda-beda gitu kan. Intake yang berbeda-beda dari mulai ketika dia dilahirkan, secara umum mana nih dari lobus otaknya yang paling lebih aktif dibandingkan yang lain gitu kan, sehingga nanti ada anak yang jago di logical matematik, ada anak yang jago di spasial, ada anak yang jago di macam-macam lah kayak gitu ya. Jadi ada yang jago ngomong, jago lukis, jago olahraga dan macam-macam, dan semua itu setara gitu.
Yang jadi permasalahan adalah ketika sebuah pendidikan itu bermula dari logika gitu kan, kayak gitu ya, dan mempertahankan dan mentuhankan logika lah, kurang lebih kayak, bukan mempertahankan, cuman memprioritaskan logika dibandingkan yang lain gitu kan, sehingga menyebabkan sebuah stereotip di mana matematika itu lebih baik gitu kan dibandingkan yang lain gitu kan. Jadi orang yang pintar itu dikatakan bahwa orang yang jago matematik. Sebenarnya nggak sebatas itu gitu. Saya ingin mencoba untuk memproporsikan kembali gitu, pendidikan itu tidak seperti itu. Jadi poin penting dalam pendidikan itu sebenarnya intinya sih penyelesaian masalah ya, Bang Latif. Jadi Bang Latif kan ikut apa, sekolah buat apa? Kan agar nanti ketika Bang Latif tua atau Bang latif dewasa, nanti Bang Latif bisa menyelesaikan masalah hidupnya Bang Latif, kan gitu poinnya, ya kan? Ya kan? Penyelesaian masalah hidup itu banyak-banyak karena kita multidimensional. Ada yang nanti jadi insinyur, ada yang nanti jadi polisi, ada yang nanti jadi entertain, ada yang macam-macam gitu. Ya kan? Intinya adalah menyelesaikan permasalahan hidup, baik itu pribadi maupun secara sosial, kan kayak gitu. Jadi inti yang paling penting itu sebenarnya penyelesaian masalah, dan cara penyelesaian masalah itu manusia itu beda-beda gitu kan, tergantung sama intake-nya yang ada dimiliki di dia, kemudian apa yang dia pelajari selama itu. Nah, itulah yang kita coba ramu menjadi sebuah konsep pendidikan di SMA Doa Bangsa dengan mengedepankan kita multiple intelligences pada waktu itu. Kayak gitu Bang Latif. Sehingga kalau di SMA Doa Bangsa pada waktu itu ada anak yang ikutan lomba apa? Ada anak yang ikutan lomba matematika gitu kan. Ada anak yang ikutan lomba melukis. Jadi semua tuh punya kegiatan masing-masing yang kalau kadang-kadang kan, wah ini lebih hebat dibandingkan ini, kita nggak ada gitu. Ada yang paskibra gitu kan di luar gitu kan, mereka ikutan lomba paskibra. Ada yang lagi ngelukis di dalam ngelukis gitu kan, mereka ikutan lomba mural kayak gitu. Ada yang di kelas lagi pada ngomong debat gitu kan, lomba debat. Ada yang lagi storytelling, macam-macam. Jadi ketika keluar ketika selesai proses pembelajaran tuh, anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing yang mereka suka dalam bentuk klub ya, dan mereka banyak mengeksplorasi di situ. Itu sih Bang Latif. Menarik. Jadi memang istilahnya itu sekolah baru, tapi kan di satu sisi kalau biasanya sekolah baru tuh ya adaptasi dulu lah istilahnya itu, seperti halnya sekolah-sekolah lain. Tapi ini sekolah baru langsung ngasih warna yang istilahnya itu berbeda dengan konsep multiple intelligence itu sendiri. Berarti kan otomatis yang namanya sekolah tetap ada stakeholder ya, baik itu dari yang memang ya manajemen maupun dari guru-guru. Nah, itu tantangannya gimana gitu ketika mencoba mengimplementasikan hal yang baru gitu istilahnya itu. Iya, kita sih pada waktu itu saya udah yakin, bukan yakin, cuman pastilah ini sebuah konsep yang mungkin bukan baru, cuman seakan-akan baru gitu ya. Dan ketika saya coba perkenalkan, hampir semuanya pesimis sih pada waktu itu. Ya artinya kita mau coba membuat sekolah yang mungkin kalau persepsi yang lain ya kita bikin sekolah yang biasa-biasa aja gitu. Yang ya mengikuti kurikulum pendidikan yang seperti biasa, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti biasa, yang ya seperti itulah adanya. Tapi ketika saya mencoba untuk mempertahankan konsep itu dan akhirnya diterima oleh banyak orang, kalau diterima pada awalnya terima aja ya. Jadi beda ya antara penerimaan secara oke gitu ya, secara approval, mungkin kan ada juga penerimaan secara secara ekspresi ya kayak gitu. Nah itu kan ada sedikit perbedaan ya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana mereka menerima secara batinnya gitu ya. Nggak cuma lahiriahnya aja. Kalau lahiriah pasti diterima. Oh ya silakan Pak Teguh dibikin konsepnya gini-gini. Tapi ketika itu saya lihat mereka masih agak ragu gitu kan dengan konsep ini gitu. Nah itu juga sama ketika stakeholder juga merasa bahwa ini masih kayaknya agak pesimis gitu kan dengan konsep yang saya buat dengan kawan-kawan, juga dengan pada waktu guru-guru juga sedikit ini agak ribet nih gitu kan, saya kan ngedepanin gimana ini RPP gitu kan, diikuti kayak gimana. Terus kemudian pada waktu itu ada semacam co-teacher disebutnya ya, yang mencoba untuk menilai perilaku anak gitu kan, seperti apa di kelas gitu kan, tidak cuma menilai secara kognitif, karena guru kan kebablasan ya, keteteran kalau misalnya dia harus menilai secara kognitif sendirian dan juga secara yang lainnya gitu kan, seperti itu. Maka waktu itu ada kognitif, sehingga banyak yang nggak biasa gitu.
di kelas tuh ada yang banyak yang nggak biasa gitu kan, kayak gitu. Nah itu saya coba terus-terusan gitu kan mempertahankan dengan kawan-kawan, dan alhamdulillah ketika konsep tahun pertama kita mencoba untuk konsep gebrakan gitu. Ya, jadi kan saya tuh sekolah SMA Doa Bangsa udah bagus kan, menurut kalian bagus kata kawan-kawan ya. Oke, gimana kalau kita gebrak aja langsung gitu. Ya, tahun pertama, tahun kedua kita udah aja gebrak langsung. Jadi kalau emang udah yakin ini benar, ini yakin ini bagus, kita gebrak aja semua langsung. Nah, ini kita menggunakan metode gebrakan ya, pada waktu itu digebrak, akhirnya gebrakan-gebrakan kita itu menghasilkan sebuah prestasi-prestasi yang cukup membanggakan pada waktu itu. Ya, tahun pertama, tahun kedua udah puluhan, ada yang udah nyampe provinsi maupun nasional pada waktu itu. Jadi setahun 2 tahun udah nyampe ke provinsi dan nasional. Nah, itu kan merupakan sebuah gebrakan yang cukup baik, juga memberikan kepercayaan diri buat kita, konsep ini bagus ya, kayak gitu. Alhamdulillah sih pada waktu itu gitu Bang Latif. Makanya sampai sekarang berarti selain tahun ke-4, tahun ke-5 ya berarti ya. Sekarang tahun ke-5 berarti. Tahun ke-5 ya istilahnya. Iya, tahun ke-5 kan 2 angkatan yang lulus ya, 2 angkatan ya. 2 angkatan dan sudah lulus. Prestasi sampai nasional, dan notabene rata-rata prestasi itu di luar akademis saya lihat paling banyak ya. Iya. Walaupun memang mulai seimbang nih sekarang, katakanlah mulai yang memang ya berbaur, tapi memang notabene yang non akademis dalam artian non olimpiade lah istilah itu. Kalau istilah itu pada zaman saya waktu SMA itu olimpiade itu sangat kayak istilah dewa lah, istilah di mana orang anak olimpiade baik itu matematika, fisika, kimia segala macam itu dianggap paling top di kelasnya gitu. Tetapi saya lihat ya di SMA Doa Bangsa yang waktu itu Pak Teguh jadi kepala sekolah, yang diangkat itu adalah ya setiap orang punya potensi masing-masing gitu kan, angkat lewat potensimu, dan ternyata banyak orang yang mengapresiasi dengan lomba-lomba gitu kan, baik dari tingkat universitas maupun di tingkat regional, kabupaten, ya sekolah-sekolah mitra gitu kan, istilahnya itu mengadakan seperti hal ini kan, kayak di Sukabumi itu yang terkenal kan Albayan yang ngadain, salah satunya Abrakadabra itu. Dan beberapa kali juara umum kan istilahnya. Iya, sempat jadi juara umum juga. Kalau Al-Kausar sempat 2 kali kalau nggak salah. Kausar itu jadi kalau di Sukabumi itu ada dua lomba bergengsi ya pada waktu itu, ada Al-Kausar, Al-Pasesmik yaitu dari Al-Kausar, dan Al-Bakadabra dari Albayan. Jadi ada dua lomba yang cukup bergengsi kalau di Sukabumi itu. Alhamdulillah sempat kita juga jadi juara umum di Al-Pasesmik kalau nggak salah 2 kali ya. Kalau di Al-Bakadabra kalau nggak salah 1 kali pernah, atau 2 kali, saya juga kurang tahu ya kalau sekarang. Kalau pada waktu itu saya pernah sempat 2 kali, kalau zaman saya sempat 2 kali kita menang juara umum di Al-Pasesmik kayak gitu. Nah, asalnya kan sekolah-sekolah yang bonafit ya, yang bagus pada waktu itu di situ. Ya, karena kenapa kok ada SMA Doa Bangsa gitu kan, tiba-tiba main baru ya. Pertama udah mulai menunjukkan taringnya gitu. Kita sempat pada waktu itu ya udahlah kita coba gitu kan. Kita habis-habisan pada waktu itu, teman-teman anak-anak juga sama, dan alhamdulillah itu memberikan sebuah feedback yang baik sih buat anak-anak. Itu yang terpenting kan, anak-anak bagaimana mendapatkan feedback yang baik ya, sehingga mereka lebih percaya diri dengan sekolahnya walaupun sekolah baru ya, dan juga kepada guru-gurunya juga lebih percaya diri juga dengan sekolah baru. Yang kadang-kadang kalau sekolah baru kan kalau bukan sekolahnya sekolah mahal ya, sekolah ya sekolah biasa aja itu kalau 1 tahun 2 tahun tuh nggak akan ada nama gitu, belum kelihatan lah kayak gitu kurang lebih. Tapi alhamdulillah kita udah sampai ke nasional sih, sempat kita juga sampai menang juara 2 lomba debat hukum gitu ya, tingkat nasional yang diinikan oleh Parahyangan pada waktu itu. Sempat oleh Parahyangan, kemudian oleh IPB juga sempat ya, dan banyak lagi sih. Gitu. Keren. Dan memang istilahnya salah satu apresiasi lagi adalah banyak diterimanya angkatan 1 yang notabene ikut lomba itu lewat jalur PMDK prestasi kan. Iya, banyak yang prestasi, banyak yang ini. Sebenarnya intinya poinnya itu
Alhamdulillah sih ke tahun ketiga itu kita laksanakan akreditasi ya. Jadi kalau nggak ada akreditasi pada tahun ketiga kayaknya kita juga nggak tahu gimana apakah anak-anak bisa keterima atau tidak. Karena tahun ketiga itulah yang menentukan gitu kan si anak itu bisa UN mandiri dan dia bisa mendapatkan kuota untuk SBMPTN. Oh iya, iya. SNPTN ya atau PMDK ya kalau pada zaman waktu kita dulu SNPTN atau tidak gitu pada waktu itu. Jadi emang itu sih poin ininya apa poin apa ya poin kalau kata kita poin gamblingnya tuh di situ gitu. Waktu tahun ketiga tuh saya benar nggak bisa tidur nggak bisa apa gimana caranya nih gitu kan biar anak-anak bisa karena kita baru 3 tahun dan kita belum meluluskan. Iya, iya. Rata-rata itu yang meluluskan dan kita ya udah majuin aja saya udah hitung kok semuanya kan ada ya namanya rubrik akreditasi kita hitung semua apa yang bisa kita tingkatin mana yang bisa kita tingkatin dan sebagainya alhamdulillah kita maksimalin semuanya dan kita mendapatkan nilai kurang lebih pada 93 kalau nggak salah 92 atau 92 gitu 92 atau 93 ya pada waktu saya lupa lagi dan mendapatkan nilai akreditasi A di tahun ketiga dan pada waktu juga langsung kita bisa melaksanakan UN mandiri dan kita langsung bisa dapat kuota sebesar 40% buat SNPTN. Ya, untuk mengikuti SNPTN kalau nggak salah pada waktu. Karena akreditasi A ya, kalau nggak salah 40% ya kalau nggak salah. Gitu. Kalau lupa lagi, saya nanti mungkin bisa dikoreksi sama kawan-kawan yang lain. Tapi emang itu udah jadi kayak bukti konkret ya, bukti real di situnya itu di mana sekolah baru kemudian diakreditasi itu pada tahun ketiga dan langsung mendapatkan A, alhamdulillahnya itu kan. Sehingga membantu anak-anak yang lulusan pertama itu tidak istilah itu ya tidak bingung untuk mendapatkan akses ke perguruan tinggi karena memang salah satu penerimaan perguruan tinggi kan parameternya adalah nilai akreditasi sekolah ya tidak melihat baru atau lamanya ya tetapi akreditasi sekolah tersebut itu apa gitu kan ya memang kalau sih 30%-an masuk perguruan tinggi negeri kalau nggak salah waktu itu tuh 30% itu masuk perguruan tinggi negeri. Ya, anak-anak tuh. Dari angkatan 1 ya berarti ya? Angkatan 1. Ya, jadi dari 40%, kemudian banyak yang lulus, banyak yang nggak lulus di SNPTN. Kemudian mereka lanjut ke SBMPTN, kalau kata kita itu SPMB, kemudian mereka lanjut ke yang lain. Jadi poin penting dalam pendidikan itu bukan lulusan, kemudian mereka tapi poin bagaimana mereka berjuangnya sih. Saya ngelihat poin perjuangan mereka untuk bagaimana mereka masuk ke perguruan tinggi itu sangat luar biasa. Dan itu saya lihat, alhamdulillah pendidikan SMA Doa Bangsa menghasilkan anak-anak yang seperti itu. Yang perjuangannya habis-habisan, kemudian mereka juga masuk. Dan yang saya bikin terenyuh lagi adalah ketika mereka pertama kali kuliah, ya beberapa dari mereka tuh juga langsung ikutan lomba gitu, ya. Yang diadakan sama universitasnya dan menang juara 1, menang juara kalau nggak salah ada yang juara 2, ada yang juara 1 langsung gitu. Mereka tuh langsung ikutan lomba-lomba pada waktu itu. Kalau saya kan karena saya waktu itu fokus di debat ya, debat dan anak-anak debat saya langsung pada ikutan gitu. Di situ langsung terima sama universitasnya, teman-temannya langsung bikin grup, kemudian mereka juga langsung latihan dan langsung ini. Jadi kesan untuk selalu berjuangnya tuh ternyata ke bawah sampai universitas gitu. Dan itu karena mereka tuh nggak mudah gitu untuk mencapai ke arah sana tuh. Kita biasakan seperti itu sih. Jadi bagaimana mereka memberikan sebuah penyelesaian masalah yang baik terhadap setiap kehidupan, setiap jenjang kehidupan dan mereka sekarang ada di jenjang kuliah dan mereka juga harus mampu mandiri menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Karena inti pendidikan tuh yang penting adalah menyelesaikan masalah kan Bang Latif. Kayak gitu. Kalau pendidikan tuh nggak bisa menyelesaikan masalah ya sulit gitu. Kayak gitu. Menarik. Jadi memang dia dengan konsep yang multiple intelligence itu bukan hanya membangun ekosistem kompetisi di sekolah, tetapi anak-anak yang ikut terlibat di dalamnya itu sendiri terbiasa. Maksudnya selama 3 tahun digembleng dengan ya lingkungan seperti itu dan ketika keluar dari lingkungan tersebut orang menciptakan lingkungan lain lagi yang memang iklim kompetitif itu di lingkungan yang masing-masing berarti itu yang memang menarik dan bisa dikatakan berhasil gitu karena memang sistem itu kadangkala hanya memang sebatas ya di dalam lingkungan tersebut berhasil hanya dalam lingkungan tersebut jadi kayak singa dalam kandang atau hal apapun itu selalu kayak gitu kan sedangkan memang yang jadi itu adalah memang ketika dia keluar atau kemanapun
ya dia memang sesuai dengan apa yang nilai dikasih di lingkungan pendidikan itu sendiri gitu. Iya. Oke. Walaupun mungkin